Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan penyusunan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian di sesi yang ketiga, ya, tentang menyiapkan anggaran keuangan atau financial budget. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagaimana menyusun operational budget, ya. Nah, sekarang kita menyiapkan anggaran keuangan. Menyiapkan anggaran keuangan yang pertama adalah cash budget, ya. Cash budget ini adalah menyajikan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi di perusahaan itu harus diestimasi, ya, dianggarkan berapakah penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode yang ditentukan. Apa dasarnya? Dasar penyusunan anggaran kas adalah anggaran operasional, ya, yang kemarin sudah sempat kita bahas. Di anggaran penjualan, pembuatan anggaran penjualan dan pembuatan anggaran produksi, di situ kita sudah bahas anggaran masuk dan keluarnya kas. Nah, jadi dasar penyusunan anggaran kas itu adalah anggaran operasional yang sebelumnya sudah kita buat dan rencana pengeluaran modal, ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk mengelola kebutuhan kas. Perusahaan bisa tahu apakah kas yang tersedia kurang atau cukup atau berlebih. Kalau kurang, artinya perusahaan harus mencari cara supaya menutupi kebutuhannya. Bisa dengan berhutang misalnya. Kalau dia cukup, ya, itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah berlebih bahkan, ya. Jika kasnya itu berlebih, yang ada di dalam perusahaannya itu berlebih, maka dimanfaatkan untuk investasi jangka pendek. Ini, ya, idle cash. Jadi kalau kelebihan kas, dia punya idle cash, dia manfaatkan untuk investasi jangka pendek. Atau bisa jadi untuk membeli peralatan yang lebih baik, ya, lebih canggih. Tentunya itu juga dianggarkan. Tadi kalau kekurangan kas, bisa dengan pinjaman atau menjual aset yang ada, ya. Nah, di anggaran kas ini terdiri dari 3 bagian utama: penerimaan, pengeluaran, juga pembiayaan. Ya. Nah, untuk bagian penerimaan kas itu berasal dari penjualan tunai, penerimaan piutang dari pelanggan, penerimaan bunga, dividen, dan juga pendapatan penjualan aset entitas. Untuk penerimaan kas di bagian penjualan tunai dan penerimaan piutang dari pelanggan ini kita sudah sempat bahas di awal kemarin pada saat menyiapkan anggaran operasional di bagian anggaran penjualan, ya. Jadi kan ada yang pada saat penjualan di bulan tersebut ada yang dibayar langsung, ya, tunai, ada yang dibayar di bulan depan. Nah, di bulan depan itu adalah piutang, ya, piutang dari pelanggan. Kemudian kita simpan uang kita di bank. Kita simpan uang kita di bank, berarti kita akan dapat bagi hasil ataupun bunga kalau bank konvensional. Maka
penerimaan bagi hasil maupun bunga itu masuk dalam penerimaan kas. Begitu juga tadi perusahaan punya investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dia menerima dividen dari investasi itu, dari saham yang dia tanam. Nah, itu juga masuk dalam penerimaan kas. Atau tadi lagi ada kekurangan kas ya, jadi dijual asetnya, maka jual aset entitas itu juga ada di bagian penerimaan kas ya. Itu dipahami baik-baik. Selanjutnya bagian pengeluaran. Ya, bagian pengeluaran kas itu untuk membayar ya. Bayar bahan baku yang udah kita bahas kemarin itu kan produksi ya. Di anggaran produksi. Anggaran produksi itu harus membayar bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, biaya penjualan, biaya administrasi umum. Itu sudah kita bahas di anggaran operasional kemarin. Nah, di bagian pengeluaran kas itu juga ada bagian pembayaran dividen. Kalau di penerimaan kas tadi penerimaan dividen, kita memiliki saham ya, saham perusahaan lain. Kalau kita sebagai entitas yang mengeluarkan saham, ya, jadi kita tadi kalau punya saham perusahaan lain, maka kita dapat dividen. Kalau kita entitas yang mengeluarkan saham, maka kita mesti bayar dividen itu ke investor. Nah, itu juga masuk dalam bagian pengeluaran kas. Juga rencana investasi, ya. Tadi kalau uangnya kelebihan, maka bisa dimasukkan ke investasi jangka pendek atau panjang. Nah, itu juga masuk dalam bagian pengeluaran kas. Selanjutnya bagian pembiayaan. Jadi kalau ada tadi 3 bagian dalam anggaran kas, penerimaan, pengeluaran, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Ini apa sih? Isinya adalah rencana pinjaman, rencana meminjam kalau kita kurang uang, atau membayar pinjaman beserta bunganya. Jadi di perusahaan memang sangat jarang sekali terjadi tidak meminjam ke pihak ketiga ya, bisa meminjam ke bank maupun meminjam kepada investor gitu. Jadi di bagian pembiayaan itu mesti berisi rencana pinjaman, pembayaran pinjaman serta bunganya. Nah, ini ada ilustrasi saldo akhir kas ya. Jadi kas awal, berapa kas awalnya, ditambah penerimaan kas, berapa kas yang tersedia, dikurang kas yang dikeluarkan. Kalau dia positif, berarti kelebihan kas. Kalau dia negatif, berarti kekurangan kas. Dan ada bagian pembiayaan. Apakah kita meminjam ya, kan kalau perusahaan itu relatif sering membutuhkan pembiayaan dari pihak ketiga. Nah, contohnya gini. Ini ada contoh langsung. Kembali ke PT Intan Bersaudara, dia menyusun anggaran kas dengan kebijakan sebagai berikut. Entitas menentukan saldo akhir kas minimum tiap bulan 20 juta. Nah, artinya kalau ada kas lebih dari 20 juta, itu yang diinvestasikan. Tapi kalau hanya 17 juta atau 15 juta, itu masih kurang sebenarnya saldo minimumnya gitu. Jadi tidak diinvestasikan walaupun dia plus ya di ini tadi nih. Ini kelebihan kasnya. Nah, lanjut di tahun 2018, 31 Desember, saldo kasnya 22.500.000. Jika ada kekurangan uang, entitas akan melakukan pinjaman jangka pendek ke bank dengan bunga 12% per tahun. Pinjaman dilakukan awal triwulan dan semua pembayaran kembali pinjaman maupun bunga tadi dilakukan pada akhir triwulan. Jadi di awal triwulan meminjam, nah semua pembayaran itu
dilakukan itu di akhir triwulan ya. Semua penjualan dilakukan kredit. Pola penerimaan piutang 70% diterima pada bulan penjualan, 30% diterima pada bulan berikutnya. Dan saldo piutang dagang di 2018 38.400 diterima secara penuh di bulan Januari 2019. Oke. Informasi selanjutnya. Pembelian bahan baku dilakukan kredit. 80% dibayar di bulan terjadinya pembelian, sisanya 20% dibayar di bulan berikutnya. Pembelian bulan Desember 2018 41 juta. Artinya di pembelian bulan Desember ini kan ada 80% dibayar di bulan Desember, 20% di bulan Januari 2019. Yang keempat, informasinya adalah entitas merencanakan membeli kendaraan bekas untuk pengiriman barang senilai 40 juta pada akhir Januari 2019. Berdasarkan 4 asumsi di atas, maka anggaran kas tadi PT Intan itu disajikan sebagai berikut. Ini, ya. Saldo awalnya, ini saldo awal Januari berarti 22.500. Nih ya. Penerimaan kas. Penerimaan kas 140.775. Jadi tadi dikatakan nih, yang pertama, dari mana penerimaan kas? Ya, dari mana penerimaan kas itu? Penjualan, ya, dilakukan kredit, 70% dibayar di bulan itu, 30% di bulan sebelumnya. Ya, setelahnya ya. Kita lihat sebentar. $140.775. Kita lihat di anggaran atas. Nih ya. Ini, aduh. Ke bawah lagi. Di bagian saya bilang tadi bahwa anggaran kas itu berhubungan dengan anggaran operasional. Jadi penerimaan kas kemarin sudah kita cari itu 14775 ya di bulan Januari. Nah ini 140.775. Kas yang tersedia ini dijumlah. Ya. Pengeluaran dari mana bahan baku langsung, dari mana nilai-nilai ini sudah kita kemarin kerjakan di sebelumnya. Nah ini. $43.200 ya bulan Januari. Lihat 42.760. Sebentar saya akan sajikan kanan kiri ya biar dia lebih mudah diperhatikan dari mana dapatnya ya.